Aris ini juara 1, ya kan? Bener kan? Kebetulan juara 1. Gile, mantap. Nah, kalau OG dibilang kayak sebelum kripto viral di Indo, gue udah ngepost, yes. Mungkin Ingat gak gua waktu masuk Bitcoin ke OG. harganya berapa? 3.000-an ish. Itu gue udah ngepost YouTube kayak what is Bitcoin, apa itu Bitcoin. Ya dari itu semua kayaknya gue generated above 5 BTC. Wow. Ya 17 ya dari awal. 5 BTC. Ya kayaknya ya itu first 6 figures pertama kayaknya. Hello guys, welcome back to Popin. Hari ini kita ada kedatangan tamu yang spesial. My brother Aris Yuangga from Metafulus. Bro, thank you so much udah Welcome. undang gue. Welcome to Pintu Office. Finally, kita udah janji kayaknya dari tahun lalu, bro. Kapan nih? Cuman kayak, bro bisa podcast gak? Udah 2 kali 3 kali kita. Mau coba janjian, akhirnya lo ketemu kesini juga. Finally. Yes, before we start, we should start with a disclaimer dulu. Teman-teman ingat semua yang kita bahas di sini adalah personal opinion, bukan financial advice. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan di sini, tolong tarik informasinya, jadikan itu edukasi, do your own research, dan make sure you stay safe in the market. Ya, seperti biasanya, karena lu baru pertama kali nih jadi tamu kita di sini. Yes. Boleh gak cerita sekarang Aris tuh kesibukannya apa sih sehari-hari? Aris sekarang as a trader lah. Oke. As a trader dan gue founder of Metafulus juga. Oke. It's a media and community. Kita bergerak di crypto and overall trading lah. Di commodities and CFDs juga. I see. Jadi sekarang day to day-nya lebih sibuk di trading ya? Trading ya personal funds, ada pro-firm funds dan juga tadi as a builders, as a founder of Metafulus. I see. Oke. Dan ada main crypto juga? Ada dong. Kalau nggak di sini. Iya, nggak mungkin nggak. FYI guys, Aris ini pemenang di sebuah trading competition yang baru-baru ini ada event crypto, ada trading competition besar banget ya, hampir semua kayak lu ikut. Menurut gue itu paling besar ya Iya. di Indo sejauh ini. Dan formatnya juga menarik banget kan? Menarik sangat-sangat. Iya, Keren jadi banget. itu multi-day. Shout out to Kevsus dan kawan-kawan Yes. tim IDBW. Tim IDBW. Waktu itu multi-day, kok nggak salah 3 hari apa 2 hari ya? 2 hari kalau nggak salah. 2 hari, dan itu the big traders ya, maksudnya kewal-kewal pada ikut semua. Semua bro, nggak ada yang nggak diundang. Betul, iya semua. Kalau emang nggak ada berarti nolak. Enggak, maksudnya ya dia mungkin keluar kemana gitu kan. No comment untuk itu. Tapi Aris ini juara 1, ya kan? Bener kan? Kebetulan juara 1. Gile, mantap. So ini bukan asal-asal, bukan asal-asal. Dan fun fact juga, lu OG kan? Hitungannya. Definisi Di dunia KOL kripto Indonesia lu sebenarnya OG kan? Definisi OG-nya apa nih? Nah, coba diceritain dulu. Lu pertama kali ngepost YouTube video tentang kripto tuh kapan? 2017 sebetulnya. Oke. Kalau misalnya kalau OG dibilang kayak sebelum kripto viral di Indo, gue udah ngepost, yes. Mungkin Ingat gak gua waktu masuk Bitcoin ke OG. harganya berapa? 3.000-an ish. Itu gue udah ngepost YouTube kayak what is Bitcoin, apa itu Bitcoin. 3.000 tuh berarti 45 juta ya? Ya, dan kayak berhitung jari cuma ada 2-3 orang influencer yang ngomongin Bitcoin saat itu ya. Dan dulu narasinya bukan meme coins, bukan DeFi, itu belum lahir semua tuh. Dulu tuh narasinya masih money game bro, atau lending. Ini Bitcoin. Ya, OG pasti tau lah Bitcoin gitu. Ya, betul. Iya kan? Tuh at least waktu itu udah ada Ethereum dong. Udah kan? Udah ada. Iya, so Aris ini OG juga di dunia per-KOL-an kripto sebelum kripto itu terkenal ya basically. So anyway, boleh gak ceritain dulu perjalanan lu menjadi seorang trader ini gimana? Lu awal mulanya apa? Lu ada background lu ambil finance kah? Ada gimana? How did it start? Kayak 2015 gue kuliah di Mathematics ITB Bandung. Terus saat kuliah ada beberapa matkul yang menurut gue menarik. Salah satunya kriptografi juga. Di situ gue cuma ngulik use case-nya lah. Mathematics itu gue juga kan ada kegalauan lah. Ini
gue abis kuliah lulus mau jadi apa gitu kan. Sebenarnya mathematics tuh use case-nya apa aja, utility-nya apa. Salah satu use case yang menarik ya kriptografi itu tadi. Oh gitu. Dan di 2017 ada viral case hacker ransomware yang mana hackernya tuh minta dibayar pakai Bitcoin. Terus di situ di TV dijelaskan kayak Bitcoin is one of the currency untuk dunia kriptografi. Ini industri gue nih, this is my major gitu. Salah satu use case di major gue, kenapa nggak gue pelajari gitu. Oke. Lagi viral, terus waktu itu lagi liburan after UAS kalau nggak salah. Akhirnya gue search ya seperti semua orang pada umumnya, yang pertama dilakukan Google search apa itu Bitcoin. Mulai muncul lah kayak white papernya Satoshi kan mengenai yang peer to peer itu. Baca dari white papernya, terus mengenal Bitcoin lebih jauh. Ya eventually beli. Oke. Ya waktu itu price-nya masih 3.000-ish lah. Oke. 17 early awal. Wow, jadi lu waktu lu beliin video itu juga lu baru beli? Gue belum jadi creator dulu. Oh, lu Gue jelasin dulu baru lu beli? Gue beli dulu. Ya, terus kayak ini menarik. Terus ada, gue juga nggak tahu ya start gue bikin konten apa gitu waktu itu. Gue lupa. Kalau nggak salah gue kalau konten ya, malah konten pertama yang gue buat itu sebelum kripto gue create konten Pokemon kalau nggak salah. Waktu itu Pokemon tuh lagi viral pada masanya, viral gamenya, lu tahu kan? Oke, game sebagai phone. gamer ya? Yes, as a gamer, kayak konten pertama yang gue create itu gitu. Konten Pokemon gue juga sempat viral tuh 100-an ribu view gitu. Ratusan ribu view yang Pokemon. Terus akhirnya, tapi gue kayak orangnya tuh easily distracted, kayak loncat-loncat lah. Oke. Termasuk ya kripto ini. Saat gue lagi seru ngulik kripto, akhirnya kenapa nggak gue bikin konten juga. Akhirnya gue konten kripto, what is Bitcoin dan lain-lain. Wow. Iya. Oh jadi lu sebenarnya gamer, gaming creator ya? Awalnya ya, tapi cuman 2 konten. Oke. Dan itu sangat disayangkan guys. Gue kripto pun di 2017 setelah gue cuman bikin konten, gue itu cuman kehitung jari lah, kayak dikit banget. Terus gue fokus kuliah, akhirnya nggak dilanjutin juga. Oke, terus lanjut lagi kalau sampai lu trading sekarang ini gimana ceritanya? Itu 17 my first Bitcoin waktu itu, and then Bitcoin run ya dari 3.000 ke 20.000. 17. Nah itu gue masuknya beginner lux, di mana gue entry saat emang lagi bull run. Oke. Bull run yang menurut gue paling gila pertama. Betul. 2017 3.000 ke 20.000 tuh gila banget. Gue gak ada niatan untuk jadi trader, gak ada niatan untuk jadi investor, gak tahu apa itu trading, gak tahu apa itu investing 2017. Tapi after gue melihat akun gue atau duit gue bertambah, kayak lah ini akun kenapa bertambah gitu, akun gue kenapa multiplied gitu, jadi berkali-kali lipat. Terus gue coba withdraw, oh ini uang beneran gitu, kayak dari surga. Dari situ hook, gue beneran kayak wah gue kayaknya lulus kuliah jadi trader nih gitu kan. Akhirnya ya udah ngulik apa itu trading, udah mulai ngulik yang namanya ke futures juga. And I think gue kayaknya mungkin ya content creator futures trading crypto pertama mungkin ya 2018 awal. Wow. Itu hanya only one exchange, gue gak bisa sebutin namanya, tapi harusnya kalian tahu 2018 awal. Sisanya itu yang gede-gede sekarang itu belum ada semua, belum lahir, purpose itu belum lahir. Jadi dan gue creating konten futures trading, purpose trading di 2018 awal. Wow. Dan gue sih melihat di YouTube Indonesia ya, YouTube Indonesia belum ada trader yang bikin konten futures di 2018. So, nah itu gue trade itu, nah itu pertama kalinya juga gue menggunakan yang namanya leverage. Waktu itu up to 100x, Iya. rata kanan 100x. Nah itu 2018 tuh. Dan ya gue kayaknya ketemu lu ya yang waktu event YouTube. Nah itu gue jadi pemenang juga. Yang paling rungkat. Baru gue mau bring up nih. Ya itu. Ceritain dulu dari sisi gue. Yeah. Jadi Aris sama gue itu kan udah lumayan lama ketemu. Kita dari satu komunitas NFT bareng ya dulu. Ini bahkan sebelum gue di pintu. Ada komunitas NFT namanya Utopia. Shout out Utopia, shout out Mas Haji dan kawan-kawan. Nigel dan lain-lain. Tapi waktu itu ada event di Bandung. Jadi waktu itu kan beneran kita semua traveling ke Bandung ya dari Jakarta segala macam untuk meet up. Cuman buat NFT doang, bener-bener holdernya Azuki lah, Penguin lah, CryptoPunks lah, itu semua pada ngumpul satu Indonesia ke Bandung. Itu seru banget eventnya waktu itu. Nah terus di salah satu sesinya
ada yang adu-adu rungkat. Jadi kayak buat icebreaker gitu lah kan kita sama-sama nggak pernah ketemu. Kayak ini pertama kali kita ketemuan orang-orang NFT. Ayo angkat tangan yang rungkatnya siapa yang pernah rugi 10 juta gitu kan. Oke, sekarang turunin tangannya kalau tetap angkat tangannya kalau rungkatnya di atas 20 juta, 50 juta, 100 juta, 500 juta gitu. Dan guess what, yang last man standing yang rungkatnya paling gede di ruangan itu adalah si Mas Aris Yuangga ini. 2017 gue soalnya lagi cuan gila. 2018 gue rungkat parah gitu. Oh gitu. Iya. Jadi oke, boleh gak cerita si cuan gede dan rungkat gede itu? 17 itu kayaknya gue dari trading, dari investing, terus dari ikutan. 17 itu by the way selain landing tadi yang kita bahas itu ICO meta. Jadi metanya ICO di mana lu buy pre-sale, terus saat dia listing langsung kayak 15x, 20x gitu-gitu. Jadi ICO itu dulu easy mode banget 17 ya. Ya dari itu semua kayaknya gue generated above 5 BTC. Wow. Ya 17 ya dari awal. 5 BTC. Ya kayaknya ya itu first 6 figures pertama kayaknya. Karena BTC masih 20.000 tuh lagi high-high-nya. Tapi gue ngerasanya udah kayak wih demigod nih gue. Gitu kan masih kuliah gitu kan. Duitnya banyak. Sombong gue. Sombong. Kayaknya gue kuliah nggak diberesin nih. Kayaknya drop out aja nih. Nah, terus gue kayak ini nih kayak gitu ya. 2017 kayaknya my first 6. Terus kayak 2018 kalau gue 10x dari 2017 gue drop out. $1 million pertama gitu ya. Gue drop out gitu 2018. Turns out 2018 bear bro. Literally round trip ke entry gue pertama lagi. Hah? 3.000 ke 20.000, 20.000 ke 3.000 lagi BTC. Gila. 3.000 is lah. 2018 bottom, coba cek dah guys. Gue lupa berapa exact bottomnya, tapi around 3.000 juga. Maksudnya round tripnya itu porto lu? Beneran? Porto gue juga ikutan. Pokoknya porto gue tuh mirip-mirip BTC lah. My equity tuh mirip BTC charts lah. Karena kayak di entire industry, gue kan 2018 masih ICO juga. Karena gue ngelihatnya 2017 oke, ini easy mode, gue ICO apapun gue masukin 20x, masukin 20x. 2018 sih sama, gue ngelakuin hal yang sama. Yang udah works, gue double down justru. Ikutan ICO ini itu. Tapi 2018 tuh mati semua. All the ICO goes to zero, went to zero. Oh, udah gak ada tuh 20x gitu, 2x aja gak dapet. Gak gitu. Malah rungkat dari awal. Rungkat ICO-nya pada jelek. Dan gue dari situ gara-gara bear ya, kayaknya penurunan 20.000 ke berapa belas ribu gitu, gue udah kayak ini gimana sih cara make money dari kalau misalnya market lagi turun gitu. Nah dari situ gue mulai tahu ada yang namanya margin trades, leverage, gitu-gitu. Baru tuh gue futures, cobain deh, gue deposit all my BTC, gue deposit ke futures. Okay. Nah di situ cerita rungkat gue yang gila di situ. Gue deposit everything, and then ya udah, gue pakai ini apa sih? Bisa everything taruh situ. Kripto gue enggak duit gue. Tapi kayak itu emang profit juga sih 2017 gitu. Okay. Cuman gue masukin situ lah. Ini apa nih bisa digeser-geser 10x, 20x, 100x. Itu pertama kalinya my first encounter di futures exchange. Leverage 100x. Iya, dulu tuh BTC tuh pairnya XBT. XBT USD. So gue trade XBT waktu itu. Seru. Ingat gak pertama kali my first trade, my first 10 trades cuan semua bro. Oh iya? Sekali trade cuan 0,1, 0,2 BTC. Segitu. Kayak cepat, kayak 10 menit, 20 menit. Wih, gede banget cuan gue. Makin dikasih cuan makin digedein leverage. Ya, gitu lah. Nah ya udah, as you know lah. Sama seperti cerita-cerita orang-orang. Dikasih cuan dulu awal-awal, main-main cepat. Hijau atau profit dikit ambil. Tapi kalau loss ditahan gitu kan. All the beginners path gue lalui gitu. Akhirnya di trades kesekian ada yang gua tahan hold sampai liquidated. Semua. all the lu BTC. inget gak pasti kayak feelingnya, momennya, setupnya. Lu berarti nontonin itu kena liquidate? Iya dong. Ada di email depan mata lu? Ada emailnya. Iya. Oh enggak, kan ada kejadian yang biasanya bangun-bangun tidur kayak si Alex tuh kan. Iya. Oh kalau gua ngeliat charts. Bangun-bangun tidur ada notification. Gue ngeliat charts. Oh, lu actually ngeliatin barang lu itu hilang? Iya, pakai phone sih waktu itu. Gila. Iya. Gue inget tuh zaman-zaman
Gue juga pengguna. Oke, ya. Pengguna XBT juga dulu. Iya. Main pakai HP juga. Iya. Berat tuh di HP dulu. Yep. I see. Itu ingat gak berapa? Apanya? Nominalnya nilainya. Ya in BTC gue ingatnya ya above 5 lah. 5 BTC? Iya. Around ya. Gue lupa exactnya berapa. Around. Gue lupa exactnya. Jadi sorry kalau misalnya berbeda ya. Gue minum ya. Silahkan. Oke. Pansan lo waktu itu angkat tangan ya? Ya, gue ngerasa kayak anjir gue rugi parah lah hitungannya. Oke. Nah, cuman tapi kalau dihitung dari 2017 sih jatuhnya kayak round trip aja sebenarnya. Oke, you lost everything that you gained. Iya, basically, yep. Jadi Cuman itu mulai dari zero lagi. Biggest lessons gue sih justru. Oh ya? In trading ya. Dari situ gue mulai kayak in trading gue harus learn risk management. In trading gue harus build yang namanya sistem. In trading ada yang namanya psychology yang harus gue maintain. Akhirnya dari situ semua lah. Pencerahan yang untuk jadi trader ya ada loh set of skills, ada loh competence yang emang harus gue miliki. Sama seperti lu jadi expertise apapun, lu jadi dokter, lu jadi pilot, jadi apapun kan ada set of skills yang harus lu cek gitu. Nah di trading pun sama seperti itu. Oh gitu. Menurut gua, I see. kalau lu mau jadi professional traders, you need to check a few competence atau few skills yang emang needed to be a traders. Tapi berarti pada waktu itu lu cuman trading instrumen actually cuma crypto doang atau lu udah mulai branch out ke yang instrumen-instrumen yang lu pegang sekarang? Futures dan apa? Forex dan Gua mulai branch out ke CFDs 2018. Oke, jadi barengan sama Kripto gue main crypto leverage futures, yes. ya. Ada di kripto ya bisa shorting. Teman gue juga ada traders, dia trading CFD, shout out tuh anak-anak ITBJS. Nah di gue selain jam session, jadi itu kita ada base camp di ITB tuh ada yang namanya Sunken Court. Di Sunken Court itu biasanya anak ITBJS tuh kayak jam session gitu. Gue main drum bro. Iya. Seru lah. Nah dan beberapa teman gue musisi lainnya di ITBJS itu. Ya selain kita jam sessions, beberapa trading bro. Tapi mereka tuh tradingnya pakai meta traders, mereka tradingnya CFDs. Gitu. Akhirnya gue juga ngulik-ngulik, gue trading crypto, kalau gue sih tradingnya ini pakai meta trader, gue trading forex, gue trading gold. Akhirnya dari situ kita saling sharing gitu. Crypto sih pengalaman gue gini nih. Dia sharing forex dan goldnya. Gue juga jadi tertarik. Akhirnya gue deposit juga ke crypto, ke CFD. Jadi multi instrumen. Iya, gue jadi multi instrumen. Oh tapi bukan lu nya udah jago trading dulu baru lu tiba-tiba main Enggak. trading futures. Lu memang itu in parallel journey in lu parallel barengan belajar semuanya trading betul. gitu. Okay. Dan rukat semua. Ya awal. Gua mengakui aja guys. Ya di the first trade mungkin the 10 trade positif, tapi kayak eventually zero. Karena gue memang nggak ada risk management, gue nggak ada sistem yang pakem, nggak ada. Gue kira lu Kayak semuanya one of ngasal. those kayak mysteriously rich college kid gitu lah yang tiba-tiba kayak on me so party gitu. Tapi kalau nah itu dia, gue tuh cuman rich on the screen bro. Kayak gak pernah masuk dompet ya? Iya nggak ada. Oh gitu. Oh mungkin ada ya beberapa kayak untuk beli gadget, device gitu-gitu, laptop, bla 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 waktu kuliah. Cuman ya udah, sisanya semuanya on the screen doang. Oke. Dari situ kan lu udah rongkat banyak lessons to learn gitu kan. Iya. Lu actually ada berguru sama seseorang yang kayak ngerubah sesuatu di lu atau lu actually memang jalannya path of fire gitu yang Orang yang berpengaruh memberikan pelajaran di internet banyak. Buku iya, kayak beberapa YouTube videos iya, tapi kayak one person yang kayak memberikan semuanya itu nggak ada sih. Tapi gue tuh akumulasi dari apa yang gue explore aja. Kayak lu misalnya exploring apa TCG sekarang, lu kayak exploring ada YouTuber bahas ini, ntar ada YouTuber bahas ini. Tapi your knowledge adalah akumulasi dari semua YouTuber yang lu tonton. Nah gue di trading kayak gitu. Jadi gue akumulasi dari beberapa traders yang emang gue pelajari, gue tonton gitu. Oh jadi bukan kayak lu ketemu satu panutan atau satu framework tertentu terus lu benar ngikutin itu, gara-gara lu ikutin itu jadi lu jadi profitable, gak ada something like that? Nggak ada. Dari individu tertentu ada KOL tertentu gue ambil apa yang menurut gue cocok buat gue ambil. Menurut gue tesis gue adalah kita nggak bisa kayak to be a traders ya, kita nggak bisa kayak plek-plekan 1:1 replicate seseorang gitu. Karena apa? Karena risk profile, risk appetite itu beda semua. Psychology, how you handle greed and fear itu berbeda. I see. How you handle sizing, risk management juga berbeda.
Jadi kalau misalnya kita benar-benar mau 1:1, kita harus make sure psychology wise, risk appetite wise sama juga gitu. Jadi itu yang menurut gue langsung di otak gue adalah oke, gue di orang ini apa yang mau gue pelajari, apa yang mau gue coba masukin di sistem gue. Di orang ini apa, di orang ini apa. Tapi gue nggak ada yang kayak gue harus sama seperti orang ini gitu, nggak. Kalau di trading journey lu itu yang lu restart to zero, kan itu ada 1 kali tuh yang kita udah identify. Lu ada pernah kejadian lagi restart to zero, restart to zero? Iya. Ada berapa kali? 2-3 kali kayaknya. Oh ya? Iya, 2-3 kali. Gila. 6 weeks zero. Ya. Boom and bust gue di awal, boom and bust. Gue akuin aja, gue jujur gue nggak mau. itu 1M guys, lebih ya. Iya, Itu gue lebih. nggak mau mengakui inilah kayak chart gue gini. Nggak, gue jujur aja gini. Ya, Jadi itu boom and bust, mostly dan itu emang apa ya, kebodohan. gambler's Gambler. chart lah. Mostly di gara-gara liquidated. Liquidated futures. Ya. Gitu ya. Dan ICO banyak yang mati lah. I see. Gue invest mati. Percaya sama founder, cool, lulusan ini. Oke. Blablabla. Terakhir kali lu restart to zero tuh kapan? Terakhir restart to zero. Nah. Last 2 years kayaknya. Lu sempet restart to zero lagi? Iya. Oh sering bro. Last 2 years tuh 2023 Iya. gitu. Sebelum run yang kemarin 2025, sebelum run itu, sebelum all time high kemarin. Udah ada Metafulus atau belum? Udah ada. Serius? Iya. Oh yes, even Iya, Metafulus. Cryptoport ya? Oh ini kripto. Iya, kita ngomongin Cryptoport ya. Oke. Iya. Kalau ada apa portofolio Kalau terbesar? aset-aset lain ya enggak dihitung. Kita ngomongin kripto lah. Oke. Ya. I see. Gitu. Wow. Oke. Mau ngomongin sedikit aja ke trading for a living. Gue agak nggak kebayang orang yang actually professional trader itu maksudnya lu harus menang untuk bisa hidup atau lu memang udah punya base yang gede jadi lu hidup pakai pokoknya lu nggak perlu stres tentang hidup kebutuhan sehari-hari. Abis itu lu cuman grow, your mindset is just to grow this portfolio sebagai profitable trader atau kayak gimana sih kalau professional trader biasanya? Kalau masalah base awal atau foundation, psychology tentu ngaruh banget, impact a lot ke how you trade, eksekusi lu kayak gimana. Kalau lu masih ada di otak lu untuk kayak gue trading untuk pay the bills, trading for the money gitu, trading for a living gitu, tanpa ada cash flow, tanpa emang ada bantalan safety net, itu susah banget. To be profitable-nya susah banget karena lu akan ada pressure untuk make money in the markets. Sedangkan make money in the markets dengan cara trading itu uncertain. Lu bisa ada P&L merah lo di bulan tertentu, di minggu tertentu, di hari tertentu, atau di year tertentu, lu bisa merah. Nah kalau misalnya monthly ada beberapa lu merah, lu masih bisa hidup gak? Kalau nggak bisa, berarti lu akan memaksakan banyak setup trading yang tidak sesuai sistem lu, tidak sesuai risk management lu. Akhirnya lu coba paksain itu supaya akhirnya P&L lu positif. Karena lu nggak terima bulan ini gue nggak digaji nih misalnya, negatif. Akhirnya malah rungkat-rungkat juga. Eventually akan tetap perlu yang namanya cash flow sih. I see. So cash flow needed. Jadi nggak bisa 100% trading for a living, maksudnya cash flow-nya dari trading gitu. Betul. I see. Lu punya rumusan atau kayak nasehat kayak kalau mau mulai trading for a living lu siapin bantalannya berapa bulan expense gitu gak sih? Itu variatif juga ya, tergantung orang ya. Sama kayak konsep-konsep emergency fund yang sering orang inilah kasih tahu. Lu misalnya monthly cost living lu berapa? Lu punya 10x debt, save, lu bisa hidup dari situ. Ya lalu coba trades. Kalau emang mau jadi full time traders ya lu ada bantalan 10 bulan yang bukan porto lu, yang emang hidup misalnya for 10 months. Sisanya untuk ports ya itu untuk trading lu coba for 10 months. Dan ada potensial semua itu blown. Gitu. Tapi saat itu semua blown, lu nggak stres banget gitu. Lu punya ada bantalan 10 bulan. Oke, 10 bulan ini misalnya lu goes to zero di bulan ketiga, di bulan keempat, di bulan kelima lu bisa cari kerja dulu lah. Cash flow untuk bisa nge-fund your trading fund lagi gitu. Oke. Atau sekarang sebenarnya kan ada platform kan. Menurut gue yang penting itu di awal ya, mindset awal to be a traders, not to make money
or not to be rich. The first thing, the first mindset menurut gue yang paling penting adalah chase skills over chasing money. Chase skills over chasing money. Ya, lu acquire skillsnya dulu. Jadi sebenarnya kayak orang yang Sama seperti menjadi profesional apapun, lu mau jadi profesional as a doctor, lu mau jadi profesional as a pilot. Mindset awalnya kan, gue mau jadi dokter kenapa? Mau jadi duit kan enggak? Di awal yang sebelum lu dapat duit pertama lu as a doctor, what you do? Kuliah, 4 years, praktikal juga koas 2 tahun. Sama in trading, I think yang perlu disadari ya, kalian nggak bisa langsung. Oke, gue nggak punya ilmu apa-apa, pokoknya gue harus make money. Walaupun pada faktanya di lapangan, lu ada kemungkinan langsung cuan. Kayak gue di awal sebenarnya, 2017, gue nggak ada niatan jadi trader, tiba-tiba cuan gitu. Nah itu mungkin gitu. Jadi ya kalau misalnya ada yang komen, oh gue bisa kok langsung trading, bisa. Cuman seberapa lama akan sustain gitu. Seberapa lama port lu akan growing. Itu sih. Kalau di awalnya udah fokusnya adalah chasing skills, coba trading itu competence atau set of skillsnya apa aja yang harus gue punya. Lu list semua everything, lu pelajari semuanya set of skillsnya in 1 years or even 2 years gitu. Sebelum akhirnya lu nge-fund your own money or trading. Tapi Riz, kalau trading kan diperlukan yang namanya experience, diperlukan yang namanya psychology. Betul. Nah itu masuknya ke koas kalau di dokter, which is the practicalnya, which is mungkin need another 2 years. Setelah ada set of skills yang lu pelajari, lu udah hatamin. Berikutnya adalah practical skills, which is tradingnya itu sendiri, fund your own money. Terus saat lu trades, running, psychology lu mulai kelihatan di situ. Ada fear, ada greed, itu semuanya campur-campur. Kalau loss, lu mulai takut atau lu mulai lebih serakah. Itu beda-beda tiap orang. Nah itu proses mengenali diri tuh. I see. Di psychological part. Dan apa yang kalian lihat di internet, apalagi di technical analysis doang, buku cuma jelasin technical analysis doang. That's just less than 5% bro. From the entire kayak trading itself. Menarik. Sangat-sangat set of skills yang harus dikuasai itu sangat-sangat besar. Sama seperti kuliah kalau menurut gue ya. So, ya. Yeah. Menarik. Oke. Jadi, last question about this. Grafik yang realistis atau yang ideal buat professional trader kayak lu, pertumbuhan portfolio itu kayak gimana sih? Kayak berarti nggak pernah akan eksponensial gitu naiknya. Dia akan terus gradual aja gitu. Explain charts. Ini masa portfolio chart gitu kayak value chart gitu. Jadi ada beberapa traders yang chartnya kayak gua di awal boom and bust. Okay. Boom, bust. Boomnya ini adalah luck lah. Luck. Enggak dari skills. Oke. Ini gue ngobrol juga sama Bro Andres Tobing, dia juga dapat dari Bis Yugo. Kalau ada orang yang mau ngajarin lu, tapi dia chartnya boom exponentials, dia mengubah dari berapa juta jadi berapa M gitu. That's not something yang bisa teachable or replicated. That's pure luck bro. Not karena set of skills tertentu yang dilakukan terus menerus dalam setahun grow. Tapi kalau charts grow-nya dia pelan-pelan gini-gini. Naik terus gitu ya. Ya, tapi konsisten naik, tapi ada turun-turunnya, tapi nggak ada J charts luck gitu. Nah itu mungkin pure karena ada set of skill tertentu, ada habit, ada rutin yang emang selalu dilakukan terus menerus setiap harinya gitu. Gitu. Tapi kalau tiba-tiba boom gini berarti ada something yang kejadian tertentu yang lu juga sebenarnya nggak expect. I see. But it happen. Jadi itu luck. Tapi kalau lu menurut gua nggak fair lu menjadikan itu sebagai juga mungkin marketing ya. John, gua ngubah 1 juta jadi 10 M loh. Lu mau belajar nggak ke gua? Gitu. Gua ngubahnya dari memes. Nah, gua ajarin gimana caranya. Gua ajarin gimana caranya. Gitu. Tapi kan untuk dapetin nemu memes itu lagi, gua aja nggak bisa replicate. Gua pernah fumble multi 7 kayaknya. Ya lu tahu koinnya. Kayaknya gue pernah call juga ke lu beberapa memes. Jadi kayak yang benar-benar kayak 100x, 1000x. Gue pernah nggak nge-call itu? Pernah gitu. Tapi gue bisa replicate itu nggak di kedepannya? Enggak. It's not. Nggak ada lagi. Not something yang teachable gitu. Aris ini dulu gue ingat banget dia nge-shot PP getol banget. Waktu dia baru di list di lagi.
Pip. Iya kan? Iya, Gue inget banget tuh. banyak. Itu juga gak berapa lama tuh itu bam gitu. Terus kayak, wih Haris bener. Iya. Anyway, oke. Shift topik dulu dari trading for a living. Oke. Balik ke kripto. Lu kan udah lama nih ngeliatin udah cycle ketiga berarti ya? Pokoknya udah 17 ya 3. 3 kan kurang lebih. 17 terus 21 kemarin ya, iya. 24, 25. Kan ya anggaplah 3 ya. Ya. Lu ada perubahan conviction atau cara lu memandang Bitcoin gak? Kalau ngomongin cycles and 4-year cycle especially, sebenarnya Bitcoin masih ngikut loh. 4-year cycle wise ya. Altcoins enggak. Altcoins enggak all time high. Di cycle ini. So altcoins enggak 4-year cycles, tapi Bitcoin masih loh. Jadi teori mengenai lengthening cycles juga belum proven. As long as this year dia nggak creating all time high ya. Oke. Kalau misalnya this year dia creating all time high, Berarti probably ada potential for the lengthening cycles. Tapi gua masih a big believer ya, walaupun gua udah 1, 2, 3 cycles, walaupun udah ada ETF, walaupun udah ada all the big narratives di crypto ya, walaupun Trump udah pro juga, US udah pro, dan ada beberapa negara ngejadiin Bitcoin sebagai legal tender. Gue masih a big believer of 4-year cycles. Oke. Jadi ya for this year mungkin no need to be aggressive, gue bilangnya. Kalaupun mau ada exposure ya coba jangan expose yourself too much. Oke. Gitu for me ya. Jadi gue expose-nya pelan-pelan aja. Oke. Kalau betul dia masih true to 4-year cycle, what's the next big opportunity kalau gitu? Kalau menurut lu dia masih 4-year cycle? Oke. Atau kapan gimana? How do you cari? 4-year cycle. Kalau based on 4-year cycle berarti artinya kan tahun ini bear ya. Tahun ini bear. Bear in short term guys. Gue nggak bilang bear in the long horizon. Lu zoom out, iya kita semua bullish. Karena Bitcoin startnya dari zero gitu. Tapi kita ngomonginnya year nih time frame-nya. Biar sepakat dulu. Di year mungkin this year kita year to date-nya sampai ke 2027 gue melihatnya merah. Oke. Jadi likely nggak creating new all time high. Satu sih sebenarnya yang gua masih pertanyakan sampai sekarang, gue tanyakan juga ke Tobing kemarin di podcastnya dia. Kayak what's the ultimate narrative yang bisa push crypto or BTC this year? Everything's happened di last cycle nih, di tahun kemarin. You name it, ETF, elections, halving, semuanya terjadi gitu. Nah itu kan hal-hal yang nge-push narasi tertentu yang bisa dimasak sedemikian sehingga retail mau masuk, institution mau masuk semua. Karena apa? There's halving loh next, there's election next. Karena di saat election Trump itu pro, kayak support ke Bitcoin dan kripto itu sangat tinggi sekali. This year what? What's the narrative? Yang ngebuat gue kayak oke loh this year akan ada ini. Excited gue jadinya mau buying and hold gitu. Gue mau buy and hold gitu. Ada yang bilang this year QE easing atau this year Fed bakal cut rates. Kemarin tanggal 28 ini semalam baru pause ya. Dan likely mungkin this year cuma 2 cut ya. Itu pun based on research yang gue baca cuma sampai 3% max ya turunnya ke sana. Jadi not something yang big. Terus de-dollarization, dolar emang turun jauh, gila. Tapi secara money flow, lu tadi nanya, so what's the opportunity this year ya? Duitnya kemana kalau misalnya kripto turun? Nah, this is what interesting. Secara ETF dari kuartal 4 tahun lalu sama kuartal 1 tahun ini, kalau dilihat money flow from Bitcoin itu negatif. Few billions, gue lupa exact angkanya, ada yang positif 2-3 kali lipat dari Bitcoin, which is gold. Since kuartal 4 2025 kemarin, central banks, all the money yang kita expect lari ke Bitcoin itu lari semua ke gold. As of today all time high lagi. Yeah. Beberapa minggu lalu gue podcast sama Andreas Tobing masih di 4 ribuan. Gue bilang gold going to 6K.
Sekarang pas podcast ini gold udah 5.500. Iya. Gue rest target nih di podcast ini. Restart. Rest target. Keberapa? 7K. I mean quarter 1 belum kelar. Ini baik kapan nih? 7K? This year. Oh this ya. Iya. I mean, kira boleh nih. jadi tuh di podcastnya Tobing gue bilangnya 6K this year. Wih. Tapi Itu turns udah out, 5 ya? turns out di quarter 1, bahkan masih first month, masih Oke. January, udah target gue udah mau kecapai bro. Sebenarnya target Goldman Sachs itu sekitar GS itu 5.400 atau 5.500. Udah lewat juga. GS itu targetin 5.400 itu awal tahun dan untuk tahun ini. Oh. Turns out January udah kelewat target dia dan target gue pun udah kelewat gitu. Gila. So likely this year ya targetnya naik nih. Tapi ada actual good explanation kenapa hal ini terjadi gak? Kenapa gold semania ini dan Bitcoin gak kebagian? Seperti cerita-cerita Bitcoin kita pada cycle-cycle sebelumnya, which is the monetary ya, di mana dollar value or fiat value akan kegerus. Tapi larinya kali ini larinya lagi ke gold gitu. Larinya, nah pertanyaannya, kalau misalnya central banks deh, yang punya reserve USD. USD kan the strongest currency. Mereka punya reserve in USD. Tapi kalau USD-nya drop, what should they hold? Yang Tadi udah mereka pegang bonds, pegang treasury bonds. yang udah proven, ya. multi decades, Eh, top of mind ya, top assets ya, gold, not Bitcoin. Bitcoin mungkin belinya ETF ya. gak mungkin, Iya. it's still small. Gak mungkin jadi treasury. Mereka mau injeknya multi trillions dollar. Gold itu bro, ini dari kita podcast 72 jam terakhir, itu peningkatan market capnya lebih dari total market cap crypto in the last 72 hours. Gila. Dari kita podcast Oh, ini. iya. Ya. Jadi Peter Schiff. I mean kalau lu big money central banks Yeah, with lu apa central banks of Poland, China, bla bla bla. Duit lu gede banget. Katakanlah duit lu 2 kali lipatnya Bitcoin, 3 kali lipat Bitcoin. Kalau lu masukin Bitcoin bakal emang millions, emang gila. Tapi kan super volatile. Jauh I see. gila banget kalau semuanya central banks masuk ke Bitcoin. Menurut gue Bitcoin belum saatnya untuk itu. Belum mature enough gitu. Yang udah mature, yang udah proven multi decades ada dan secara market cap itu tinggi, nggak akan impact sebegitunya. Yang paling aman number 1 gold. I see. So gue pasti tanya Andreas Tobing waktu itu, best assets lu di tahun ini 2026 apa? Gue jawabnya gold and silver. Silver as a beta play, I see. kayak Ethereum ya kalau crypto. So ya jawaban gue 2 itu for this year ya. Tapi gue nggak overall long term bearish crypto, enggak. I see. Cuman menurut gue opportunity-nya di sana sekarang. Oke. Tapi crypto juga nanti akan ada big opportunity. Menurut gue once mungkin Bitcoin ada di price range Michael Saylor underwater or Which is iya berapa ya itu? 70k sorry. 70K. 70K. Pokoknya under 70k dia udah mulai underwater tuh. Udah menarik. I think itu udah mulai menarik secara in terms of asymmetric bets, risk to rewards-nya. Oke, kalau misalnya lu targeting katakanlah dia bakal all time high kok tahun ini misalnya. All time high ke berapa? Misalnya ke 130, 150. Oke, risk-nya itu misalnya turun ke underwater-nya seller. I see. Secara margin of safety, secara risk to rewards kan lu entry di sekarang not really interesting lah. Gitu. 90 ke 70. Iya kan. Sedangkan ini 135. Kalau lu entry di 50k katakanlah, terus targeting 150k ada 3x gitu. Right. Ya, secara risk to rewards ratio make sense untuk orang-orang entry lagi gitu. I see. So, itu yang gue percaya. Tapi apakah mungkin si crypto all time high? Ya mungkin aja. Gue as a traders or investors yang gue hanya bisa lakukan adalah be adaptive. Gue adaptif aja. Kalau misalnya ternyata markets ngasih data baru, informasi baru bahwa oke, central banks udah mulai tertarik sama Bitcoin. Bitcoin langsung all time high lagi. Ya gue akan beli gitu. Dan gue akan shifting my bias. Dan menurut gue itu penting banget dimiliki ya. Skills yang penting dimiliki oleh traders salah satunya adalah being adaptive. Lu mau shifting bias. Gue sekarang bias gue adalah bullish for gold and silver and slightly bearish for crypto. Untuk This year ya, short term kita ngomongin this year gitu. Tapi kayak kalau ada data baru, new information, besok katakanlah ternyata something bull for crypto, ya gue akan shift my bias, being adaptive gitu. Oke. Nah, mumpung lagi ngomongin gold, Ya. ada beberapa ticker di pintu Ya. yang performance-nya tuh sama gold.
Karena memang pack kan. Ada PEXG sama XAUT. So buat teman-teman Pintu yang nggak tahu, kalau kalian bisa beli emas di Pintu, ada di kripto. Itu kita punya tokenized gold, tickersnya itu, ini global by the way, di exchange besar yang lain juga semuanya ada. Itu PEXG sama XAUT gitu. Mau kasih info aja supaya nggak ketinggalan. Kalau nggak dapat barangnya di Antam, bisa beli di PEXG sama XAUT. Itu fun fact juga, XAUT kan dimiliki oleh Tether ya. Tether adalah salah satu company yang ngeborong gede-gedean gold this year. Dari quarter terakhir lah, 2025 quarter terakhir, dan sekarang itu mereka accumulating lots of gold. Di luar bank, di luar apa, kayak benar-benar institutions yang hoarding gold banyak, Tether. Tether sih lagi bullish banget. Kayaknya 15% of their treasury sekarang masuk ke gold. Wow. Which is huge bro. Itu kan treasury dari orang-orang kripto semua tuh. Tether. Mostly. Yoi. Gitu. Ya supaya gak ketinggalan. Dan ya denger-denger juga, I think RWA juga kan lagi naik ya. I think soon, I think semua metals ini bakal ada on-chain. Ya hopefully bisa di list di Pintu juga. So, simak terus. Yes. Crypto as tech, as utility, beberapa use case-nya ya, termasuk tokenized stocks, nanti tokenizing metals juga, commodities, nanti mungkin masuk ke CFDs market juga seperti forex dan lainnya. Menurut gua akan ke sana gitu. Nah, tapi secara assets ya mungkin ya aset-aset tertentu yang justru aset-aset yang TradFi tadi yang mulai kebus lagi. Liquidity dari Crypto Bros bisa masuk ke sana. Kayak sekarang ada flow ke gold tambahan dari Crypto Bros gitu. Karena adanya XAUT tadi gitu. Itu kan ada flow ke sana. Jadi kita anak Crypto Bros kan awalnya ngarep wah nanti pokoknya akan ada money flow dari TradFi ke DeFi ke Web3 gitu. Ya, tapi turns out sekarang malah Crypto Bros yang membuat flow ke TradFi. I see. Which is commodities and US stocks. Oke. Nah ini kan kita lagi ngomongin short term bearishness sama Bitcoin sama crypto, which is ya of course itu personal opinion kita juga, again not financial advice. Tapi kalau ngomongin bull case-nya in a longer time frame, lu ada perubahan nggak? Lu apakah lu masih percaya kalau Bitcoin eventually will hit $1 million dan kayak still? Nah, boleh gak long term gue masih bullish guys, tenang. Bull case biar gue kayak agak ada hopium. In the long run gue masih still bullish gitu. Kayak cuman I think this year and next year itu a big opportunity untuk kita coba accumulate in a really good price lagi. Dan nanti in the next halving, nah itu kan next halving berarti ada narasi lagi bro yang bisa digoreng. Nah gue tuh butuh itu untuk kayak untuk confirmation terhadap shifting biasnya ini. Ada naratif yang akan nge-push loh. Siapa yang akan nganterin kripto ini naik gitu. Kalaupun harus ada QE, kalaupun harus ada cut rates, ya coba kasih ke gue narasinya. Coba mulai goreng narasinya. Tapi in general, do you believe kayak Bitcoin akan ngambil market share atau market capnya gold? It's hard ya untuk gold. Tapi eventually ya mungkin gen alpha or gen beta ada possibility. But now super low. Oke. Tapi gue masih melihat ada possibility. Apalagi kalau I think ya itu ya yang kayak appetite dari orang-orang yang actually punya the liquidity of the world, which is the banks kan. Itu belum punya appetite ke sana. Crypto, ya susah sih ya. Karena itu kan mereka yang pegang duitnya. True. Trillions and trillions of dollars. What if all the central banks ini nanti dikepalai oleh gen beta? Yang mana mereka udah kayak 99% expose-nya ke crypto, ke DeFi. Probably mungkin tahun itu, generasi itu yang ngebuat crypto kayak gold hari ini. Interesting. Itu gila banget sih yang tadi bilang 72 jam yang selama 72 jam ini market cap-nya naiknya the whole entire crypto markets. Crypto market. Itu value-nya naik. I mean for me itu agak kayak wow, maybe we're early. We're early ya. Cuma 72 jam doang gila. Naiknya segitu, tapi gila ya. Karena for the longest time I thought kayak wah susah nih gerakin harganya gold. Ingat gak sih kayak zaman waktu kita Bitcoin tuh lagi outperforming gold gila-gilaan. Terus gold lumayan stagnan kan 3 tahun. Betul. I think kalau di Indonesia sejutaan gitu kan. Betul.
Itu kayak rasanya wah gila susah banget ini gerakin market cap gold udah gede banget gitu. Yeah. Sekarang wah it's moving like crazy ya. Kalau the flows the last 72 hours itu tadi yang tadi kita bahas itu flow-nya ke crypto ya mungkin Bitcoin sekarang 300.000. Tapi ya maybe not this year. Ya maybe not this year. Oke. Dengan reason yang tadi kita udah bahas juga. Oke. Ya, I think the narrative that kayak sebenarnya memang fiat akan terus melemah dan Bitcoin itu aset yang sangat solid yang apa ya secara supply juga paling mathematically bisa di accounted for. I think it's still very very interesting ya dan we'll see ya kita masih bullish dengan Bitcoin. In the long run gue bullish banget. Iya, I think kalau mau DCA ya masih bisa lah ya. This year is the time probably. Iya kan. Udah di below 80. Ya, udah seru sih ini. Rana-rana bisa mulai DCA. Boleh gak do you have kayak a watch list menurut lu the other than Bitcoin di crypto ada yang menarik? Crypto other than Bitcoins ETH still menurut gue paling smart contract number one. Oke. Ya walaupun sekarang kenaikannya compare to silver aja udah kalah dia udah kebalap. Nangis gitu. Secara price bukan secara market cap udah kebalap sama gold. Dulu kan dia lebih mahal dari gold. Sekarang kayak half-nya nih. Bentar lagi jadi half-nya. Selain ETH ya sekarang lagi rame Perpdex lah, Hype. Oke. Hype interesting karena dia the revenue is real ada gitu dan kita tahu most crypto users or crypto bros sekarang itu mostly they are gambling on futures market, trading dan volume lari ke sana dan kita tahu selama banyak orang yang liquidated, selama banyak orang yang trading volume di futures naik ya perp number one DEX menurut gua akan sangat diuntungkan ya karena mereka akan gain a lot of revenue dari situ walaupun kripto turunnya gila naiknya justru good for them. Revenue-nya naik itu kan bisa dipakai untuk buyback the tokens. So konsep revenue generating and buyback the tokens I think flywheel-nya ada dan proven juga the business wise kelihatan. So ya hype bullish. It's some hype doang. Ada token sulit guys, tapi harusnya ada ya. Tapi for now masih belum kebaca ya? Masih belum kebaca sih. RWA aja gue nggak tahu nanti big playersnya atau big tokensnya yang benar-benar kayak bisa ngambil market share-nya siapa. Tapi just focus on the number one aja sih. Kayak di entire crypto number one Bitcoin. Focus on that. Perpdex, what's the number one of Perpdex? Ya udah fokus on hype only misalnya. I see. Terus any kategori nanti RWA apa? Oke. DeFi apa? AI apa? Oke. Gue mau ngomongin futures crypto sedikit. Tadi kan kita lagi ngomongin sering rungkat bla 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 narasinya. Tapi sebenarnya itu kan bisa menjadi vehicle untuk opportunity dan bisa make money juga kan. Yang secara konsisten juga. Betul. Bahkan maksudnya kayak kita punya pintu futures ya salah satu value propositionnya adalah ya sebenarnya lu nggak harus nungguin kalau spot itu lu harus naik baru lu cuan. Kalau futures kan berarti kalau turun pun lu bisa cuan. Gitu kan. Boleh gak ceritain dikit kalau lagi bear? Oke. Berarti kan sebenarnya there's opportunity in shorting. Betul. Nah itu lu mindsetnya gimana dan cara karena I think bahkan gue personally ya gue bukan shorter gitu gue I've never been short bias dan gak pernah kayak apa ya bisa untuk cari setup short malah kayak gue sama sekali nggak ngerti gimana caranya dan mostly kalau gue coba short gue get burned. Boleh ada tips, lu pernah punya pengalaman atau lu punya mungkin teman-teman yang jagonya justru short doang atau whatever? Yang jelas shorting atau menjual aset di futures. Kalau mindsetnya adalah long term horizons itu secara bets ya itu nggak asymmetrics lah. Bahkan altcoins yang downside-nya kan unlimited. Infinite. The downside, lu markets going to 1 mils, lu mau liquidity berapa kali gitu. Kalau lu emang beneran mainnya panjang ya. Tapi kalau the short term ya ini masih sangat-sangat possible untuk kalian play sih dari shorting for this year ya. Oke. Tapi cara setupnya mirip sama sebenarnya yang cari setup long. Untuk cari entry-nya gimana sih atau lu ya udah masukin aja ke koin yang kelihatannya cupu gitu. Ya, for the system ya, for the playbook ini juga kalau bisa gunakan playbook yang udah proven back tested or even forward tested gitu, multi years. Secara setup setiap trader punya kungfunya masing-masing gitu. Kalau misalnya gue mungkin gue simply look for a breakout,
Kalau misalnya cari short, gue look for support area yang ke break Oke. and close bearish below that, and then look for the retest. Masuk Cari lagi. short dari situ, and then Pasangnya tetap di set trading plan misalnya dengan 1-to-R ratio, raise misalnya 1 untuk dapetin 2, and that's it, mungkin kayak gitu doang. Look for a breakout support, terus sell the retest, and that's it. Dan tergantung time frame yang dipakai ya. Kalau misalnya break the daily support or S4 support ya mungkin SL gue sangat-sangat lebar. But ya kalau mungkin ya, this is not a financial advice. Kalau ada rebounds ke 109 atau even ke 120 lagi, tapi secara fundamentally nggak ada something yang shift, probably I'll look for shorts. Berarti kan strong resistance di atas gitu. Yes, that's a strong resistance, and I think markets creating new lower highs. I see. Yeah. Tapi lu kan gimana ya? Orang pada bilang majority of the altcoins are shitcoins anyway, ya kan? Eventually goes to zero atau ya apa ya? Kan kalau drawdownnya altcoins itu bisa sampai 99% gitu. Nah lu ada appetite untuk nyari short di sana gak? Kayak dengan beranggapan kayak oh this thing nggak mungkin survive, dia pasti akan turun terus gitu. Yes, tapi nangkapnya susah. Menurut gue shorting itu sangat-sangat sulit. Gocekannya banyak. Lu mau pakai size berapa gitu di saat lu shorting? Kalau misalnya lu look for tadi ya down 10% or 20%, tapi lu pakai leverage 10 kali, ya berarti lu looking for gain 100-200%. Tapi altcoins tuh naik 10%-nya juga sangat-sangat possible. Kenaikan 10% dari lu entry itu super possible sebelum akhirnya down to 99%. How do you know lu masuk di timing yang tepat, di mana saat lu masuk langsung turun only sampai 99%. Unless lu mungkin insiders, lu tahu devnya bakal sell, lu baru open short gitu. Sebelum devnya sells. Kalau lu tahu opportunity itu mungkin oke. But for me untuk looking for that sangat-sangat sulit. Gitu. Kalau gue nggak punya connections or network to the devs. I see. Ya, dan EV gue lebih positif, lebih bagus ya. Gue look aja for the highest alpha, ya best alphanya di mana sekarang. Misalnya di XAUT, ya udah gue fokus on that. Gitu. I see. Mantap. Aman banget ya jawaban gue kayaknya ya. Sebenarnya kalau ngobrol off cam nih, kungfu lebih degenerate sih yang dikeluarin. Iya. But the point is ya bener sih, ada opportunity di mana ke atas, ada opportunity juga naik waktu turun ke bawah. So buat teman-teman yang mau getolin ya mungkin bisa cari-cari juga informasi, cari setup untuk short yang kayak gimana gitu ya. Betul. So ya, apa lagi nih Riz? Apa? Cek dulu. Lu masih NFT gak sih? NFT. What do you think about NFT? What do I think about NFT? NFT markets now. Kalau harapannya untuk reach all time high-nya Punks and BYCs, mungkin butuh waktu yang jauh lebih banyak ya. Kayak I do think kayak CryptoPunk Not itu this cycle. I do think CryptoPunk itu eventually bakal jadi kayak Da Vinci gitu di depannya. Oke. Kayak tapi kan time horizonnya harus butuh berapa untuk dia punya age dan kayak aging like wine-nya itu. Iya. Time horizonnya berapa, tapi dan yang paling yang historical doang ya, yang kayak mungkin Punk sama BYC. Kalau secara use case dari si Gue sih punks only. Punk menurut only gue. BYC enggak ya? BYC not really lah. Gitu. I think ada cultural significance-nya. BYC itu naik gila tuh gara-gara the utility, the airdrops and everything, the event. That's true. Dia terlalu expand IP-nya terlalu rapid ya, jadi nggak cuma singular. Yes, jadi lu harus ngeluarin something lagi to make them excited dan Underside apa kabar sih? I don't know bro. Jadi safe bet-nya kalau misalnya NFT sih I think only CryptoPunks. Dan gue agree sama lu, eventually dia bakal creating new highs. Kayak Da Vinci kan? Yes, ya bahkan millions of dollar per punks possible juga.
Kayak tapi multi cycle next I don't know when gitu. Iya, saya nggak punya duitnya. Udah ada ininya loh, apa namanya? Oh, gue lupa lagi. Tokenizationnya. Tokenizationnya. Really? Iya ya. Kalau mau fraction. Iya ya. Fractions NFT tuh udah ada. Iya. Jadi untuk dapat exposure di Punks juga sebenarnya bisa secara fractional. Cuman ada protokol risk lah. Ya. Emang lu masih bullish sama NFT? Di share enggak lah. Of Oh, course. Of course enggak. Kalau as a tech As a tech yes. masih ada use case-nya, lu lihat. As a tech masih bisa dipakai lah. Iya. Eventually gitu. I think that dream tentang game nge-tokenizing game stuff, ya terutama yang valuable, I think there's still a case for that ya. Dan ujung-ujungnya memang NFT doang yang punya tech-nya untuk itu. Tapi harus diadopt sama sesuatu yang besar gitu. Yeah. Kayak, maksudnya kayak CS kayak siapa kayak gitu. World of Warcraft kayak siapa gitu IP yang gede gitu, yang player base-nya udah gede. Baru bisa sih, dan I think it's gonna be siloed into kayak ya udah lu punya app chain si dia sendiri gitu kan. Dan kesannya agak memaksa ya kalau kita maksain kayak big IP untuk Ngeblockchainin gitu ya. ngeblockchainin NFTs. Iya, padahal udah punya working ecosystem anyway. Ya, kayak sekarang yang lu collect One Piece bla bla bla, itu kalau misalnya dijadiin NFT ya mungkin oke juga, tapi kan user base-nya kan mostly bukan crypto native, bukan crypto users gitu. Mereka lebih familiar untuk collect physically gitu. Apa sih crypto? Bahkan haters crypto atau haters NFT tuh banyak banget. Di luar circle lu ya, di luar kayak bener-bener kayak native Haters ya. on-chain crypto, lu sebenarnya di luaran tuh orang apaan sih NFT kayak. Iya. This is just another scams gitu. Kalau di luaran ya. Iya. Sekarang view-nya masih kayak gitu. Tapi gue ada denger use case NFT yang actually boom, mungkin satu-satunya yang boom di sini. Oke. Ada idol K-pop group yang nge-launch kayaknya 20 member or something like that. Terus dia itu sistem governance-nya pakai NFT. NFT-nya cuma bisa didapetin kalau lu beli photo cards physical. Terus lu tap. Dan lu actually bisa voting. Terus dia itu actually ngelemparin vote-vote gitu, kayak lu mau bikin sub unitnya orangnya siapa aja, kostumnya apa, blablabla. And actually work dan lumayan booming loh itu. Nah, menurut gue salah satu permasalahan dari ya on-chain tadi dibuat NFT blockchain, menurut gue educating the user base-nya terhadap NFT atau crypto itu sendiri sih. Betul. Yang menurut gue sulit. Harus di abstract away kan. Lu nggak boleh tahu. Lu nggak boleh tahu kalau itu. Lu cuma boleh tahu kayak ya udah lu scan the photo card. Nggak dikasih tahu kalau itu NFT gitu kan. Harus lu bener-bener download app ini gitu kan. End to end prosesnya kalau bisa kayak Web2 lah. Iya, betul. Kayak di baliknya itu lu mau create tadi ada governance-nya, tiba-tiba ada DeFi-nya and everything, bisa stake lah apapun. Ya udah itu kayak kalau bisa dibuat seamless mungkin, kayak ya udah pakai app di Web2. Betul. Ya. I think dan secara teknologi udah lumayan mature untuk ke arah sana. Buat teman-teman yang getolin, MPC wallet is a huge answer to that. Waktu lu bisa pakai SSO kayak lu cuman sign in with Google tapi tiba-tiba lu punya account, ya itu udah wallet sebenarnya. Sebetulnya, nah ya. Lu nggak perlu pedulin private key, itu nyambungnya sama ya udah sign in with Google gitu, betul. kayak sama aja gitu, sama lu pakai app lain. So ya udah bisa sebenarnya. Udah mulai ke arah sana, udah mulai di abstract away. Bahkan ada UI yang dibuild sama sekali nggak ada deposit withdrawnya, lu memang langsung ke payment gitu aja. Padahal di belakangnya itu crypto dan lain-lain. Ya, dan sekarang ya this year and next year maturing prosesnya lah. Kayak ke tag-nya bener-bener kayak jadi sesimpel itu sampai yang orang nggak tahu kripto sama sekali. Oh, this is just another Web2 app. Tapi sebenarnya di baliknya itu backendnya ya full Web3 crypto stuff lah. Iya, I do think the next cycle yang gue excited adalah gimana I think akan merambat ke traditional payments. Dan kalau sekarang kalau ngomongin kayak regulation, of course kayak masih anti gitu kan, masih kayak jauh gitu, kayak lu nggak boleh touch banking, masih kayak very ini fundsnya gimana nya, nggak kotor kan nih gitu kan. Masih banyak pertanyaan gitu-gitu. Tapi eventually akan mature dan menurut gua akan ngerembet ke sana. Menurut gua next cycle ini akan ada banyak development ke arah payments. Yes. Gitu. Jadi we'll see lah, banyak harusnya. And bear market is like a greatest time to build. Iya. Untuk kalian builders, developer guys, build something di share ya. Justru noise charts, noise bull gak ada, justru hilang sekarang nih. Bener-bener kayak untuk yang bener-bener kayak developer, builders kalian bisa
sit down benar-benar kayak build something dan mungkin kalian ICO atau apapun itu launch your product saat mulai masuk ke bull cycles lagi. Yeah. There's a big money on that sih. Kalau benar-benar kayak sekarang dimanfaatin waktunya for builders or developers ya. And I think another one yang di slip on sama orang itu agentic DeFi ya. Oke. I think itu irisannya actually sangat-sangat bisa gitu. LLM sama money management sama DeFi itu gampang beririsannya. Nah, tapi kayaknya belum ada yang mature dan belum ada yang terlalu betul friendly atau yang mungkin dapat. Semuanya masih di early phase. Betul. Masih di exploring phase. You would think eventually wallet akan agent banget gitu. Secara visi sih gue sama lu udah bisa melihat akan ke sana. AI will be more mature, bakal lebih insane lah. Dia kayak bayangin aja lu satu agent yang lumayan lu maksudnya udah bisa membahasakan segala sesuatu yang lu mau lakukan, plugged in into semua API yang ada di Web3 basically. Yes. Habis itu lu bilang aja gue mau beli token ini di sini gitu. Jadi kan balance-nya somewhat unified. I mean seru lah harusnya. Seru, betul. Tapi ya itu deh proses untuk sampai sananya ya. Yeah. Tapi I think cepet sih. Kayaknya sebelum 2030 kita udah mulai bisa ngelihat AI interact with another AI dengan currency crypto ya. Ya, the currency of AI seperti yang CZ bilang kan crypto ya. So, yang paling make sense sih crypto. Apalagi antara AI yang globally ya, internationally. So ya kalau long term gue masih bullish banget guys. Tech wise gue masih bullish banget. Yang tadi beres gue tuh cuman di share yang kayak kita ngomongin Bitcoin only dan secara makro dan fundamentals money flow lagi kemana itu. Gitu. Ya benar kok. Overall still crypto loh. Kalau misalnya gue udah beres sama crypto is dead, gue nggak mungkin mau kesini guys. Kita nggak mungkin juga kita blindly being bullish. Oh bye sekarang bakal naik terus ya. Kita lihat aja realitinya. Memang kita harus smart kan. Betul. First kita semua jangan make bad financial decisions, tapi ya still optimistic but still realistic. But kalau mau di simplify ya sebenarnya long term pokoknya masih bullish banget sama Bitcoin. I think this price ya pasti ujung-ujungnya will be much higher than this. So kalau mau DCA ya udah aman-aman juga sih sebenarnya. Kalau memang itu cara mainnya memang DCA dan hold. Ya gitulah. But not financial advice. Not financial advice, betul. Oke. Disclaimer lagi ya. Disclaimer on. Oke. Ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman di masa-masa yang seperti ini di kripto dan ada gak? Untuk kalian yang belum pernah kripto mungkin just learn. Educate yourself mengenai kayak what is Web3, what is crypto in general lah. Kayak what is Bitcoin, tech behind it. Sampai kalian punya nanti convictions atau visions yang kita punya juga mungkin natively ya kayak oh ini arahnya ke sini loh. Oh DeFi itu bakal ke sini. Oh AI ke sini. So educate yourself everything about crypto. Gue juga lagi buat ebook by the way on progress. Still 4 chapters. Total ada 11 chapters. Hopefully bisa launch soon. Bakal explaining itu juga kayak the journey from zero, the historical sampai ke use cases yang menurut gue important untuk kita coba pelajari ya. Jangan pelajari technical analysis only. Technical analysis is less than 1% bro. Kayak tiba-tiba deket smart money concept, support resistors. Oke. Semuanya lari jadi futures trader semua bro. The opportunity of this industry is super big gitu. Kayak being a trader is just less than 10% gitu. Web3 careers, ini contohnya guys. Bro Jono di Web3 careers. Ini teman-teman pintu semua kerja di Web3. Not a trader loh. Yang kayak day trade kalian lihat charts trading futures enggak kan. Kayak you guys have job list supporting Pintu as an exchange. Jadi di Web3 nyemplung gak harus jadi trader. Mindset pertamanya ya, gak harus jadi trader. Kalian benar-benar bisa nyemplung ke industrinya as expertise kalian apa? Kalian jago AI, ya kan build something AI. Kalian jago di marketing, coba lu jadi marketing eksekutif di certain exchange gitu. Coba lu ada ke Pintu. Pintu ada lamaran apa bro? Ada loker apa? Mungkin bisa di-share juga. Jadi the opportunity is huge, masih banyak banget, banyak exchange baru juga. The maturing lah ya. Maturing lah semuanya di industri maturing walaupun ada beberapa drama sini situ tapi overall that's just a short term shock. Overall still bullish. Itu ya for the builders this is the greatest time untuk kalian untuk build and develop something in a year or 2 years ya. Saat bull cycle ada kalian launch. I think that's a generational wealth
di situ. Kalian benar-benar kayak this is the investment phase lah. Overall ya, for investor ya kalian bisa accumulating, for the builders kalian bisa build something, eventually pas bull cycle mau masuk lagi, kalian udah ready. Kayak ready with your bags, ready with your platform yang kalian bisa launch. So yeah, excited. Dan untuk ride the wave ya mungkin sekarang opportunity-nya still on the XAUT, Tether ya, di Pintu udah ada juga, and ya metals lah. But yeah, I think that's it. Awesome. Thank you so much. hopefully valuable, insightful for the audience. I like the setup, guys. Pintu super cool. Secara UI UX, Pintu one of the best local checks lah di Indo. Thank you. Cuman ya gitu, ya gue beli biasanya gue transfer ke DEX. Tapi belinya tuh mostly gue dari Pintu. Gitu ya. Secara UX-nya paling cepat bro, paling enak lah. Asik. Seamless. Yeah. Thank you. I think Jejo juga agree with this. Jejo ya. Banyak lah. Yeah. Pintu gitu loh. Yoi. Oke. Thank you so much bro. Thank you so much udah undang sharing gue juga. semua Yes. ilmu-ilmunya. Yes. Hopefully teman-teman semua belajar banyak hari ini dari Aris dan cerita-ceritanya. Thank you so much for being here as a crypto OG. Oke. But disclaimer sekali lagi teman-teman, semua yang kita bahasin di sini itu untuk edukasi aja dan banyak personal opinionnya. Betul. Jadi semuanya itu not financial advice. Please do your own research dan stay safe in the market. See you in the next episode. Thank you guys. Bye-bye.